Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, masih semangat ya. Masya Allah. Baik, Ananda soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik 3B subtema 4 pembelajaran 1 tentang menyayangi hewan. Silahkan dibuka bukunya halaman 93 ya. Wah, Masya Allah, kita sudah sampai di subtema 4. Baik, Ananda soleh dan soleha, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mengingatkan untuk membaca doa. Berdoa adalah salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Batu pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, semua sudah berdoa dengan baik. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang pertama, siswa mampu menuliskan daftar pertanyaan tentang cara merawat hewan dengan mandiri. Tujuan yang kedua, siswa mampu menuliskan tugas anggota keluarga dalam merawat hewan dengan penuh tanggung jawab. Oke, mudah-mudahan kedua tujuan ini bisa dipahami ya sayang. Tahukah kamu apa itu kalimatannya? Ayo, ada yang tahu nggak sih apa itu kalimatannya? Sebelum kita membuat daftar pertanyaan, kita harus tahu apa itu kalimatannya. Kalimatannya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Jadi ciri-cirinya itu ada tanda tanya di akhir penulisannya. Lalu, ada berapa kata tanya yang bisa kita gunakan? Ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan. Apa itu ke-6 kata tanya yang bisa kita gunakan? Yang pertama, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mudah ya untuk kata tanyanya. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata apa digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu hal. Contoh, hewan jenis apa yang dipelihara di rumahmu? Ingat, salah satu ciri kalimatannya di akhir penulisannya menggunakan tanda tanya. Oke sayang. Kemudian kata tanya yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Salah satu contohnya, di mana kamu membeli hewan tersebut? Nah, ini hanya salah satu contoh ya sayang. Boleh menggunakan contoh yang lain. Pasti kalian selalu menggunakan ini, kalimat ini.
tetapi mungkin tidak sadar bahwa ini adalah kalimat tanya. Oke, kalimat tanya yang ketiga, siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku. Contoh, siapa yang menemanimu membelinya? Nah, digunakan untuk menanyakan pelaku. Kita ingin mengetahui seseorang tersebut menggunakan kata tanya siapa. Kemudian kata tanya yang keempat, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu memberinya makan? Selanjutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu memilih hewan itu? Kemudian yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contoh, bagaimana ciri-ciri hewan kesukaanmu? Nah, gimana Ananda Soleh dan Soleha? Mudah ya? Kata-kata ini juga sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi lebih mudah memahaminya. Oke? Nah, untuk tugas, Ustazah ingin memberikan tugas proyek. Temanya tentang menyayangi hewan. Waduh, tugas proyeknya kayak gimana sih Ustazah? Jadi, untuk tugas proyek, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih salah satu anggota keluarga yang akan ditanya. Jadi boleh memilih ayah, boleh memilih bunda, boleh memilih kakak, boleh memilih sepupu, boleh siapa saja boleh dipilih. Satu saja ya sayang. Kemudian membuat pertanyaan dan catat pertanyaannya di buku tulis. Jadi Ustazah kan tadi sudah menjelaskan untuk kalimat tanya. Selanjutnya Ananda membuat pertanyaan untuk ditanyakan kepada salah satu anggota keluarga yang dipilih. Temanya adalah menyayangi hewan. Cara menyayangi hewan. Kemudian yang ketiga, jawaban yang kamu peroleh setelah bertanya kepada salah satu keluarga yang dipilih itu ditulis di dalam buku tulis. Oke? Jadi setelah menulis pertanyaannya, tuliskan juga jawaban yang disampaikan oleh orang yang Ananda pilih. Kemudian yang keempat, jangan lupa rekam video Ananda saat melakukan wawancara. Oke? Nah, yang terakhir, membuat teks singkat hasil wawancara. Contohnya ada di halaman 94. Oke, sayang? Jadi, tugas proyek ini dikumpulkan pada tanggal 11 September. Jadi, tidak langsung hari ini ya, Nak. Terakhir, semakin cepat semakin baik. Tapi Ustazah akan menunggu sampai tanggal 11 September. Ingat hari apa ya tanggal 11 September? Betul, hari Jumat. Jadi Ananda punya waktu 1 pekan untuk mengerjakannya. Jika selesai lebih cepat, Ustazah tetap terima. Lebih baik bahkan jika lebih cepat. Jadi ingat sayang, tugasnya memilih salah satu anggota keluarga yang akan ditanya. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang cara menyayangi hewan. Kemudian yang kedua, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada salah satu keluarga.
Oke, jadi pertanyaannya ditulis di buku tulis ya nak, supaya tidak lupa. Kemudian yang ketiga, menuliskan jawaban yang diperoleh di buku tulisnya. Jadi setelah melakukan wawancara, jawabannya ditulis juga ya sayang di buku tulis. Kemudian jawaban yang diperoleh dibuatkan teks singkat. Contohnya ada di halaman 94 buku tematik tema 3B. Dan ingat, saat melakukan wawancara harus merekam video. Oke sayang? Selamat belajar. Semoga proyek ini menjadi proyek yang menyenangkan untuk Ananda di rumah. Harus lebih aktif ya sayang. Nah, ini akan menjadi salah satu modal untuk Ananda agar menambah kepercayaan diri Ananda. Ustazah yakin anak-anak Ustazah semua pede-pede kok. Jadi tetap dilakukan tugasnya dan jangan takut salah ya sayang. Tidak apa mencoba, oke? Syukran. Masya Allah, gimana ya pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan. Jadi untuk hari ini tugasnya tidak ada ya yang harus dikumpul. Tugasnya akan Ustazah tunggu sampai di hari Jumat. Oke, jadi masih panjang waktunya untuk mengerjakannya. Oke sayang, sebelum Ustazah akhiri, jangan lupa kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita ilmu baru hari ini. Ternyata kata-kata yang selalu kita gunakan untuk bertanya namanya adalah kalimat tanya. Betul ya? Iya. Alhamdulillah. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.